Nah, kita akan membahas analisa potensi kebijakan Bank Indonesia ya, BI Rate dan persiapan peresmian Bullion Bank. Langsung aja kita tanyakan ke Pak Fat Aliansyah, Head of Investment Specialist Maybank Sekuritas. Oke, selamat pagi Yuli, selamat pagi my friends. Kita bahas mengenai kebijakan Bank Indonesia ya, karena hari ini rapat Dewan Gubernur. Kita akan tahu hasilnya, biasanya kita tahu di atas jam 2 siang ya, makanya pas pengumuman biasanya ketika perdagangan pasar, pengumuman BI itu di atas jam 2 dan biasanya suka ada kejutan tuh, jadi pergerakan yang sangat tinggi tuh volatilitasnya. Jadi jangan kaget nanti di atas jam 2 tiba-tiba nanti ada pergerakan yang signifikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti juga kita akan bahas mengenai masalah Bullion Bank yang akan diresmikan minggu depan nih tanggal 26 Februari. Jadi kira-kira akan bisa ada ide nggak dari keadaan ini? Semoga bisa kasih gambaran buat my friends. Kita bahas terlebih dahulu untuk rapat Dewan Gubernur pada hari ini. Gimana ekspektasinya ini, saya akan share terlebih dahulu sebentar. Oke. Jadi ini kalau berdasarkan view-nya Maybank Sekuritas Indonesia dari ekonomisnya kita, kira-kira akan seperti apa sih hasil dari rapat Bank Indonesia pada hari ini? Dari sisi kita expect bahwa ada kemungkinan ini akan ada pemangkasan suku bunga lagi sebesar 25 basis point, di mana ini berarti artinya dari 5,75 menjadi 5,5. Di meeting pada hari ini kita akan dengar nanti siang jam 2, di mana ekspektasi 25 basis point ini karena memang kalau kita lihat Bank Indonesia itu lagi mencoba untuk bisa mensupport pertumbuhan ekonomi di ke depan ini. Jadi kalau my friends perhatiin, beberapa bulan yang lalu Bank Indonesia itu nggak melakukan pemangkasan karena memang melihat kurs yang masih tergolong belum sepenuhnya stabil ya. Tapi kalau sekarang tuh stance-nya udah mulai berubah. Memang semenjak kemarin Januari itu dipangkas, sangat mungkin sekali terjadi pemangkasan lagi yang memang intinya itu adalah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Dan ada beberapa fakta yang menarik juga kalau misalnya kita lihat, ketika kemarin dipangkas bulan lalu, my friend bisa lihat bahwa meskipun rupiahnya itu melemah ya, tapi melemahnya itu masih di kisaran range antara 16.2 sampai dengan 16.4 nih. Itu semenjak kita pangkas pada bulan lalu. Jadi kalau seandainya kita bikin dua skenario nih my friends ya, seandainya Bank Indonesia melakukan pemangkasan nih, ya sangat mungkin sekali rupiahnya mungkin melemah gitu ya. Tapi kalau dilihat dari history di bulan Januari dengan keadaan sekarang, seharusnya pelemahannya itu masih dalam range yang cukup aman lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau toh pun Bank Indonesia tidak melakukan pemangkasan, artinya tuh tidak ada perubahan suku bunga Bank Indonesia, itu seharusnya juga tetap akan bagus buat US dollar ya, karena artinya kita bisa memberikan spread imbal hasil yang masih bagus dengan rupiah yang mungkin kecenderungan malah bisa lebih menguat gitu. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, seharusnya apapun dilakukan sama Bank Indonesia, seharusnya ya, ini seharusnya buat pasar ya, harusnya itu efeknya akan positif nih. Dipangkas oke, nggak dipangkas juga oke nih, kalau dilihat dari keadaan sekarang. Dan yang kita kemarin bahas juga, dan beberapa kali sering banget kita bahas, ketika bulan lalu Bank Indonesia itu memangkas, yield obligasi di Amerika Serikat itu kecenderungan itu mengalami penurunan, indeks dolarnya pun juga kecenderungan terus mengalami penurunan nih. Jadi secara cuacanya, secara globalnya ini cukup mendukung nih my friends. Jadi kalau nanti my friends dengar Bank Indonesia pangkas atau tidak pangkas, seharusnya imbasnya tetap akan positif nih buat market kalau dilihat dari keadaan keseluruhan. Jadi my friends udah nggak perlu khawatir ya dengan nanti hasilnya seperti apa. Cuma di atas jam 2 normalnya kita akan expect akan ada terjadi volatilitas yang cukup tinggi nih. Entah nanti tiba-tiba bisa naik kencang atau seperti apa kita datang nanti ya. Kira-kira pergerakannya di atas jam 2. Nah, itu tadi untuk keputusan analisa mengenai keputusan Bank Indonesia ya. Nah, berikutnya kita pindah ke mengenai Bullion Bank. Saya tampilkan dulu nih. Mungkin nanti Iwan bisa menjelaskan lebih detail dari sisi chartnya. Di antara semua komoditas kalau yang my friends perhatiin berbagai macam ya, yang berhubungan dengan energi atau komoditas yang lain, emas salah satu yang bisa dikatakan tendensinya itu terus naik nih my friends. Jadi mau ada berita jadi dipangkas atau nggak dipangkas, Donald Trump naik atau mungkin Rusia sama Ukraina seperti apa, satu-satunya komoditas yang kalau kita perhatikan salah satu lah ya kalau boleh dibilang yang tendensinya terus naik, dia ataupun koreksi dia bikin new high lagi itu adalah di emas. Nah, ini kalau boleh dibilang kecenderungannya masyarakat atau orang-orang banyak lah kalau boleh dibilang, ketika harga emasnya itu mengalami kenaikan,
sikap untuk membeli emasnya itu lebih meningkat gitu ya kalau My Friends perhatiin ya. Jadi nggak FOMO juga sih, tapi kalau boleh dibilang orang akan lebih yakin bahwa, oh ini artinya investasi tanda kutip yang lebih aman nih. Jadi orang tuh tendensinya akan lebih suka beli ke arah sana. Nah, mungkin untuk menjelaskan lebih simpel, kenapa sih harga emas ini terus mengalami kenaikan? Salah satunya adalah kebijakan banyak bank sentral di negara-negara lain yang memang mereka itu membeli emas sebagai bentuk cadangan mereka sendiri gitu. Jadi memang ini demand-nya ada gitu loh. Jadi naik ini memang didorong sama demand yang besar banget karena didukung sama beberapa bank sentral di dunia yang memang terus mengkoleksi emas ini. Nah, dengan keadaan seperti ini kita melihat bahwa peresmian bullion bank ini harusnya menjadi katalis yang positif nih my friends. Kenapa? Karena seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, bullion bank ini fungsinya tuh bukan hanya sekedar kita bisa beli emas, tapi my friends bisa gade emasnya, my friends bisa taruh emasnya di sana, my friends bisa nyicil emasnya di situ juga. Jadi banyak banget hal-hal yang selama ini mungkin terbatas secara service, sekarang bisa dijalankan nih sama si bullion bank ini. Dan seperti yang kita ketahui, bullion bank ini akan diresmikan sama Pak Prabowo itu minggu depan tanggal 26 Februari. Jadi kalau dilihat katalisnya dari sisi global yang cukup mendukung, dari sisi harga komoditasnya, dan dari sisi dalam negerinya pun juga memang ada katalisnya nih, memang didukung sepenuhnya sama pemerintah untuk peresmian si bullion bank ini. Nah, kalau misalnya dilihat dari keadaan ini, kita melihat bahwa kalau ngomongin emas itu kan selalu sering bangetnya kita pasti berpikir, oh ya emiten apa ya yang produksi emas, emiten apa ya yang jualan emas. Tapi kita juga pernah bahas sebelumnya, emiten yang memang diuntungkan dari bisnis jual beli emas ini juga gitu. Kalau gade emas, jual beli emas, dia akan diuntungkan. Itu satu adalah Bank Syariah Indonesia ya. Terakhir kita bahas Bank Syariah Indonesia itu saya coba cek jejak digitalnya Tiger Insight kita itu ada di tanggal 8 Februari, di mana kita bahas yang kita tekankan pada saat itu adalah kenapa Bank Syariah Indonesia itu dia nggak turun sekenceng bank-bank yang lain, bank BUMN yang lain, tapi sekalinya naik dia juga bisa mengikuti gitu loh pergerakannya. Kan enak ya kita punya portfolio turunnya nggak dalam, tapi sekalinya naik juga naiknya juga kenceng banget gitu loh. Nah, karena memang pada saat itu kita jelasin kepemilikan asing tuh sangat kecil sekali di Bank Syariah Indonesia. Nah, dengan adanya peresmian bullion bank sama Pak Prabowo nantinya, kita melihat bahwa seharusnya si BSI atau BRIS ini akan menjadi salah satu yang diuntungkan. Nah, ini coba saya kasih lihat nih my friends. Saya coba highlight dari presentasi public expose-nya si Bank Syariah Indonesia yang terbaru tanggal 6 Februari. My friends bisa lihat bahwa di sini dari sisi komposisi ya dari sisi prospek bisnis si emas sendiri dari untuk Bank Syariah Indonesia ini, kalau my friends perhatiin dari tahun 2021, 22, 23 sampai 24, ini 2024 kemarin itu kenaikan itu sangat signifikan sekali. Ini perlu di-note bahwa ini belum ada peresmian bullion bank nih. Jadi ini benar-benar masih business as usual lah ya kalau dibilang ya. Dan ini kalau misalnya dikatakan pertumbuhan di 2024 dibandingkan tahun sebelumnya itu sekitar 78%, itu juga sangat signifikan banget gitu kalau dilihat. Dan kalau misalnya dilihat juga kecenderungannya dengan nanti bisa cicil emas dan segala macam. Ini cicil emas sudah mulai berjalan ya. Ini saya kasih tahu lagi. Ini biasanya kan kalau misalnya mereka yang ada payroll gitu ya, dapat gajian, itu bisa nanti langsung dipotong buat cicil buat beli emas gitu. Jadi nggak cuma investasi yang lain, tapi bisa cicil emas, di mana harga emasnya terus naik, pasti kan animo masyarakatnya akan lebih besar ya. Jadi seharusnya dengan keadaan sekarang ini, si BS ini bisa diuntungkan banget nih dengan keadaan sekarang. Terus juga kalau misalnya dilihat juga dari sisi customer profile-nya ya, mungkin ini yang perlu kita lihat nanti ke depannya akan seperti apa ya. Memang kalau dilihat dari sini umurnya memang umur-umurnya itu paling banyak itu di umur-umur yang menggunakan gold installment atau yang pegadaian emas ya. Itu memang lebih banyak di umur-umur 35 sampai 44, 45 sampai 54 nih yang memang kontribusi paling besarnya. Yang di bawah umur 35 nih yang mungkin nanti akan jadi PR-nya si Bank Syariah Indonesia nih untuk memperkenalkan ke Gen Z supaya mereka tuh akan lebih nyaman dengan investasi emas. Jadi secara keseluruhan kalau my friends tanya dengan adanya si bullion bank ini dengan harga komoditas emas yang terus mengalami kenaikan, seharusnya BSI akan menjadi salah satu yang diuntungkan dari sentimen ini. Itu mungkin ide dari saya, Yo. Semoga bisa memberikan insight buat my friends. Saya kembalikan lagi ke Yuli. Ya, terima kasih Pak Fat atas insights-nya ya. Tadi udah bahas nih potensi BI Rate tadi ya setelah pengumuman gimana. Sangat mungkin terjadi pemangkasan lagi, tapi walaupun di BI Rate-nya dipangkas ataupun dipertahankan, harusnya imbasnya tetap akan positif ya, my friends. Nah, terus juga dari update untuk bullion bank ya, sejauh ini
kalau dilihat dari komoditasnya tadi, emasnya konsisten mengalami penguatan, terus juga dari kinerja BRIS, walaupun sebelum peresmian Bullion Bank aja udah sangat baik ya. Jadi kalau nanti diresmikan harapannya bisa menambah lagi nih katalis positif untuk BRIS dan